pastikan perawatan gulmanya itu benar-benar dijaga teman-teman ya, agar kelembapannya itu cukup teman-teman ya. Terus kita juga harus melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman ya, secara rutin, agar buahnya itu tumbuh secara maksimal dan bisa stabil secara normal ya teman-teman. Karena menurut saya teman-teman ya, PPKS 239 ini teman-teman, itu adalah turunannya dari yang Ambi teman-teman ya. Jadi ada PPKS yang Ambi, terus ada PPKS 540 dan ada juga PPKS 239 teman-teman ya. Itu secara indukannya yang Ambi itu teman-teman, itu sangat luar biasa ya. Seharusnya turunannya juga sangat luar biasa ya, karena memang ini medannya seperti ini teman-teman ya. Medannya itu gersang ya, akibat banyak pasir dan juga pemupukannya kurang stabil teman-teman. Terjadilah seperti ini teman-teman ya. Jadi memang kurang maksimal secara perawatan dan juga kurang maksimal dalam mengatur gulma juga pemupukan teman-teman ya. Nah, jadi sedikit informasi dan motivasi kepada teman-teman semua ya, waspada kita menanam sawit di lahan seperti ini teman-teman ya. Kita harus bisa menjaga gulma ya kan. Terus kita juga harus bisa mengendalikan gulma secara efisien, dan juga kita juga harus melakukan pemupukan secara maksimal. Hai, halo teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Berjumpa kembali ya dengan channel Tukang Telusur teman-teman. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan sedikit edukasi teman-teman ya, seputar perkebunan kelapa sawit teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut teman-teman ya ke videonya teman-teman. Nah teman-teman ya, kita disodorkan langsung teman-teman ya, ini dengan PPKS 239 teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Nah ini usianya kurang lebih sekitar 4 tahun ya teman-teman. Ada 4 tahun, ada yang 4 tahun setengah teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kenapa kok buahnya kecil-kecil teman-teman ya, padahal ini bibit unggul teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, bisa kita simak teman-teman ya, bahwa PPKS 239 teman-teman ini ditanam di tanah berpasir teman-teman ya, berpasir dan sangat pasirnya itu sangat banyak sekali teman-teman ya, ketimbang tanahnya teman-teman. Nah jadi potensinya seperti ini teman-teman ya, itu buahnya tidak terlalu rapat teman-teman dan kecil-kecil teman-teman ya. Padahal dengan usia kurang lebih 4 tahun ini teman-teman ya, mungkin ada yang di angka 4 tahun, ada yang juga di angka 4 tahun setengah teman-teman. Seharusnya itu berpotensi buahnya itu sangat luar biasa teman-teman. Karena apa teman-teman? Ini tanahnya sangat gersang teman-teman ya, sangat gersang dan medannya berpasir teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini pasirnya merah teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mempunyai sawit ya di lahan dataran tinggi teman-teman seperti ini, medannya berpasir ya teman-teman ya, pastikan kondisi gulmanya itu stabil teman-teman ya. Kondisi gulmanya stabil, dijaga, dan juga teman-teman ya, jangan lupa teman-teman ya, harus memperkuat pemupukan teman-teman secara maksimal ya. Karena apa teman-teman ya, kalau sampai tidak kita lakukan pemupukan secara maksimal teman-teman, sawit ini akan drop teman-teman ya. Nah lihat teman-teman ya, ini buahnya banyak teman-teman ya, tapi kecil-kecil teman-teman ya. Inilah teman-teman ya, jadi banyak kelemahan ya sawit itu di tanah dataran tinggi yang memang kondisinya itu memang pasirnya terlalu banyak ketimbang tanahnya teman-teman ya. Jadi kita harus memang menjaga gulma dan juga melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman, seperti itu ya. Yuk kita lihat teman-teman ya performa yang lain teman-teman ya. Yuk kita lihat ke sebelah sini ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kita lihat nah buahnya kecil-kecil teman-teman ya. Lihat posisi tanahnya teman-teman, ini pasir berwarna merah teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat, nah itu deh di sepanjang jalan yang saya lewati ini teman-teman ya, memang mengandung pasir yang sangat tinggi teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan pemupukan secara maksimal,
gulma juga kita harus dijaga teman-teman. Ini karena apa ya teman-teman ya, karena memang medannya berpasir teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman semua ya, saya sarankan yang mempunyai sawit di dataran tinggi seperti ini teman-teman, di perbukitan yang mengandung lebih daripada 70% teman-teman pasir ya teman-teman. Pastikan perawatan gulmanya itu benar-benar dijaga teman-teman ya, agar kelembapannya itu cukup teman-teman ya. Terus kita juga harus melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman ya, secara rutin, agar buahnya itu tumbuh secara maksimal dan bisa stabil secara normalnya teman-teman. Karena menurut saya teman-teman ya, PPKS 239 ini teman-teman, itu adalah turunannya dari yang Ngambi teman-teman ya. Jadi ada PPKS yang Ngambi, terus ada PPKS 540 dan ada juga PPKS 239 teman-teman ya. Itu secara indukan ya yang Ngambi itu teman-teman, itu sangat luar biasa ya. Seharusnya turunannya juga sangat luar biasa ya, karena memang ini medannya seperti ini teman-teman ya. Medannya itu gersang ya, akibat banyak pasir, dan juga pemupukannya kurang stabil teman-teman. Terjadilah seperti ini teman-teman ya. Jadi memang kurang maksimal secara perawatan, dan juga kurang maksimal dalam mengatur gulma juga pemupukan teman-teman ya. Nah, jadi sedikit informasi dan motivasi kepada teman-teman semua ya, waspada kita menanam sawit di lahan seperti ini teman-teman ya. Kita harus bisa menjaga gulma ya kan. Terus kita juga harus bisa mengendalikan gulma secara efisien, dan juga kita juga harus melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman ya. Dalam artian maksimal itu teman-teman ya, biasa kita dosis di angka contoh 2 kilo atau mungkin 1,5 kilo teman-teman, kita harus ditambahi agar lebih tinggi dosisnya teman-teman ya, agar buahnya juga nanti tumbuh secara maksimal seperti itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, dari tadi saya keliling ada ini teman-teman ya, yang buahnya sangat luar biasa ya. Yang lainnya memang kurang stabil teman-teman secara buah ya. Cuman ini ada satu teman-teman yang buahnya tumbuh maksimal ya, besar-besar dan juga sangat rapat itu ya. Yang lainnya teman-teman kurang maksimal secara performa buahnya teman-teman. Ini medannya berbukit teman-teman ya, medannya berbukit, dan luasan lahan ini teman-teman kurang lebih sekitaran 10 hektar teman-teman ya. 10 hektar, kondisi berbukit, dan ini teman-teman ya, pelepah pendek teman-teman ya, pelepah pendek. Ini dengan jarak tanam menurut saya itu kurang ideal teman-teman ya, karena jarak tanamnya kurang lebar teman-teman ya. Mungkin ini di angka 7x8 teman-teman ya, atau mungkin 6x7 teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah ini secara penanamannya memang agak sempit teman-teman ya, kurang lebar teman-teman seperti itu. Nah yuk kita lihat juga teman yang lain. Nah ini juga ada teman-teman ya, cuman tidak bagus menurut saya, karena memang usianya ini sudah di angka 4 tahun, bahkan ada yang 4 tahun lebih teman-teman seperti itu. Oke teman-teman ya, itu sedikit informasi ya. Jangan lupa ya, perawatan pemupukan secara maksimal di medan atau mungkin di tanah yang perbukitan teman-teman ya, agar buah sawit itu tumbuh maksimal seperti yang kita harapkan teman-teman. Oke teman-teman ya, salam tanam berduri ya teman-teman, salam sawit dari Kalimantan teman-teman, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Thank you ya, jangan lupa teman-teman di subscribe ya teman-teman channel saya Tukang Telusur. Semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Kalau seandainya ada salah-salah kata, ada mungkin yang kurang pas di dalam video saya teman-teman, saya minta maaf, karena memang saya juga masih dalam kondisi tahap belajar ya. Banyak mungkin kesalahan, banyak mungkin menuliskan sesuatu yang salah teman-teman dalam video saya teman-teman. Mohon dimaklumi dan dimaafkan teman-teman ya. Thank you teman-teman. Bye bye.